Keren banget ya, wah mereka banyak banget karya-karyanya gitu. Dan ternyata sampai akhirnya aku bisa kolaborasi sama mereka, ngerjain lagu bareng sama mereka. Ya ampun, alhamdulillah. Eh, Akhirnya mengeluarkan merilis EP, atau bisa juga dibilang mini album sih sebenarnya. Karena ini di dalam EP ini udah terdapat 7 lagu gitu ya, jadi bisa dibilang juga mini album. Alhamdulillah akhirnya setelah hampir setahun ya Mel, pada saat itu Iya, dari Dek. single pertama sampai sampai akhirnya meriliskan EP, jadi kita keluarin langsung 7 lagu, ada EP ini. Judul dari EP-nya sendiri apa? Dari lagu yang ditonjolkan apa yang baru ditonjolkan? Judul EP-nya adalah Tentang Diriku, dan lagu jagoannya kita itu ada di Belum Waktunya Jatuh Cinta. Kenapa lagu itu yang dipilih untuk dijadikan? Kenapa lagu itu? Karena lagu itu tuh karena aku biasa ngeluarin lagu-lagu ballad, lagu-lagu yang mellow, yang galau-galau. Di lagu ini aku nonjolin jatuh cinta, jadi butterfly era-nya, jadi paling beda di antara lagu-lagu lainnya. Masih saya mungkin boleh gimana akhirnya menemukan Alika dan Iya nih, kalau kata orang-orang Jaksel, hidden gem. Semoga ini gem-gem yang benar-benar hidden ya. Akhirnya setelah sekian lama Madu Suara Gemilang mati suri, karena pada dasarnya ini kami adalah record label, artist talent dan artist management yang sudah established kurang lebih hampir 10 tahun. Cuma karena satu dan lain hal kami sempat mati suri dan sekarang ingin mencoba untuk bangkit kembali, dan salah satunya adalah tentunya ingin melahirkan artis atau musisi baru. Kebetulan datang nih lagi luntang lantung gitu, kasihan. Mana cakep lagi. Yuk kita rekamannya coba-coba yuk. Alhamdulillah nggak langsung baik, nggak langsung bagus, cuma pengennya pasti ingin menuju ke baik dan bagus. Kami punya tempat, kami punya networking, kami punya sedikit sumber daya, Alika punya suara, punya wajah, punya om-om ya, dan akhirnya kita jadiin untuk bisa rekaman. Karena kalau nggak mencoba kan kita nggak tahu ya hasilnya seperti apa ya. Jadi intinya di mini album ini semoga Tentang Diriku bisa terima luas sama masyarakat, lagu-lagunya bisa dinyanyikan oleh banyak orang, itu sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan juga buat kami mewakili Madu Suara Gemilang dan Alika sebagai artis kami. Semoga keinginan kecil itu bisa menjadi besar kalau kita juga dengan niat yang baik, niat yang tulus, dan semoga dengan hadirnya Tentang Diriku EP dan single Belum Waktunya Jatuh Cinta ini bisa terima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. kelebihan Alika sendiri yang membuat Mas Cesar yakin itu optimis menjadi penanda lahir bangkitnya lagi deh labelnya. Kalau bicara tentang musisi artis, sebenarnya kan fenomenanya adalah mereka bisa menjadi their own stars ya. Rekam, rilis, jadi. Cuma kita di sini mungkin pengennya mencoba untuk menggunakan jalur yang seperti seharusnya gitu. Minta tolong, minta bantuan, melibatkan beberapa pihak, komposer, rekan-rekan, nyewa studio, latihan vokal. Karena Alika sendiri dari awal ditawarin juga mau, cuma Alika juga punya kesadaran sendiri bahwa ada keterbatasan suaraku yang mungkin seperti takutnya nanti mengecewakan lah, kasarnya seperti itu. No, kalau misalkan memang modelnya pede, terus juga teman-teman dari MDG open hand untuk bisa menyambut Alika, ya alhamdulillah alam juga mempersatukan, Alika berkenan, MDG Madu Suara Gemilang juga membuka tangan, akhirnya ya jadilah single serta mini album Kita Berbeda ini ya, Tentang Diriku. Salah satu singlenya adalah Kita Berbeda. Ya sekali lagi kalau nggak dicoba nggak akan pernah tahu gitu. Mas ada banyak ini enggak polesan lagi gitu. Tadi kan bilang kalau memang modal kayak gini tapi masih ada bakat gitu. Oh iya. Dari seorang produsen tuh
untuk artisnya masih perlu diproses lagi nggak sih kalau untuk Alika kali ini? Bener lebih ke mukanya nih kayaknya. Enggak, bohong. Waduh, mau Oke, diapakan, oke. mau dihapus nih maksudnya nih. Itu dia istilah hidden gem, bener ya. Kita nggak pernah tahu ternyata pas masuk ke hidden gem tersebut jalannya rusak gitu misalnya. Pas masuk ke hidden gem tersebut depannya mungkin kayaknya kusam atau hitam atau gelap gitu ya. Tapi ketika tahu bahwa inilah kekuatannya, kalau ternyata Alika punya satu kekuatan berupa suara, itu aja dulu. Suaranya nggak langsung baik, suaranya nggak langsung bagus ya, sama-sama diakui juga oleh kami dan Alika sendiri. Oleh karena itu kami juga konsultasi gimana ya, apa latihan dulu kah, atau mungkin pakai bantuan autotune kah, atau mungkin bantuan untuk les vokal. Semua kami lakuin untuk mencari terbaik. Bahkan ketika tahu bahwa kita minta bantuan teman-teman di luar sana, yuk, produser, penulis lagu, komposer, sama kok. Alika udah punya basic suara, Alika sudah punya modal suara, hanya tinggal dipoles, tinggal digarap gimana nantinya suaranya menghasilkan suara yang benar-benar diinginkan. Jadi kalau ngomongin tentang dipoles, iya, suaranya kami akuin benar-benar harus dipoles, harus latihan juga, karena awal-awal juga Alika latihan vokal, ya, latihan vokal, latihan nyanyi, latihan di pinggir jalan, semua dilakuin. Oke, intinya adalah kami ingin mencari yang mungkin nggak langsung terbaik, tapi paling nggak yang lebih baik dibandingkan Alika sebelumnya. Untuk Alika sendiri, bakat penyanyi dari mana ya? Cie, Alika. Jadi memang aku tuh bakat nyanyi tuh dari nenekku sebenarnya gitu. Jadi nenekku tuh emang seneng nyanyi, terus aku juga terinspirasi dan terinfluence tuh dari nenekku sendiri gitu. Dan kebetulan keluargaku yang lainnya juga suka nyanyi gitu ya. Jadi kita sama-sama senang kita, hiburan kita tuh adalah karaokean di rumah gitu. Jadinya dari situ jadi suka nyanyi deh. Aku nggak pernah diundang karaoke. Udah sering dong kita karaokean bareng di kantor. Mungkin selain dari Nena sendiri gitu kan, ada kasih inspirasi kayak penyanyi-penyanyi Indonesia atau penyanyi luar? Pasti sih gitu. Aku kebetulan aku juga karena senang nyanyi gitu ya. Jadi kan aku pasti dengerin lagu-lagu di Indonesia juga, di luar juga gitu. Kalau dari Indonesia sendiri, aku akhir-akhir ini lagi suka Bernadia, lagi suka Salma Salsabil, lagi suka, kebetulan tanteku sendiri juga nyanyi gitu ya. Jadinya Giliran pasti kata kamu. pastinya aku terinfluence juga dari tanteku sendiri. Akhirnya itu masuk dalam cita-cita juga nggak gitu? Dalam cita-cita iya, tapi nyangka akan secepat ini dan ternyata bisa terrealisasikan cukup nggak nyangka juga gitu. Karena aku dari awal memang belum terjun ke entertain gitu. Terus apalagi bernyanyi, kalau suka, kalau cita-cita memang ada gitu, tapi memang belum kepikiran akan secepat itu terrealisasi sih gitu. Soal proses yang tadi diceritain Mas Isan, latihan segala macam itu mudah kah atau susah atau seperti apa? Pastinya nggak mudah, harus terus latihan. Dari tim juga pastinya kayak ayo Alika latihan lagi, explore lagi apa yang belum di-explore gitu. Ya kalau dibilang susah pasti ada kesulitannya juga sih. Tapi akhirnya percaya diri menunjukkan karya sendiri gitu. Mungkin apa yang akhirnya membuat Alika tuh pede lah gitu nih. Udah waktunya nih. Bener. Pasti karena support juga ya, support dari tim, dari keluarga, semua support, semua ngerasa bahwa Alika tuh bisa loh gitu. Jadi karena banyaknya support, terus juga banyak dibantu juga sama produser-produserku, komposerku yang lainnya juga. Jadi ya kalau yang lainnya aja support dan percaya, kenapa aku sendiri enggak gitu. Jadi pastinya aku jauh lebih percaya diri. Dan kesempatan. Benar, dan kesempatannya itu dia. Kesempatannya ada, jadi kenapa harus disia-siain gitu. Jadinya harus mau, bukan karena memang udah mau, jadinya mau nggak mau harus makin bisa, harus makin explore, harus makin bagus lah.
Terus siapa aja musisi yang terlibat di EP ini mungkin boleh diceritain? Oke. Terima kasih buat abang-abangnya. Iya, dan benar. om-om di luar sana ya. Benar. Om-om di luar sana. Terima kasih untuk Mas Ferdi Elemen, Ferdi Tahir. Terima kasih buat Mas Ica Jikustik ya, Bapak Komisioner ya. Terima kasih juga buat Mas Bambi Nur yang sudah menciptakan single Belum Waktunya Jatuh Cinta. Terus juga Om Iyas, Mas Iyas dari Personal Ekute. Terus Mas Anggi Anggoro juga ya, salah satu ya racikan tangan suara-suara dia ya akhirnya bisa membuat Alika pede untuk mengeluarkan suaranya. Ada lagi? Ya udah itu. Iya. Dan pengen juga semoga nanti bisa ada kesempatan lainnya karena senang banget bisa dibantu sama ya saya sih sama Mas Ferdi, Mas Ica, Mas Iyas, Mas Anggi, Om Bambi segala macam mereka ternyata memberikan lampu hijau kesempatan. Iya Cesar, iya Alika, ayo kita sama-sama mencoba karena mereka pun juga sama kalimatnya ya apa yang diungkapin kalau nggak nyoba nggak akan pernah tahu bagaimana hasilnya ya. Selagi ada kesempatan, ada kesehatan, ada peluang, yuk dikerjain. Terima kasih abang-abang om. Alika, mendengar nama-nama tadi yang disebutkan yang terlibat dalam proyek kamu, proyek EP kamu ini, ada beban nggak sih melihat mereka tuh nama-nama ya terbilang legend lah gitu kan di dunia industri musik gitu kan, kamu sebagai yang orang yang akan menyanyikan karya-karyanya mereka tuh ada rasa terbebani nggak sih? Atau mungkin oh ya udah ini Justru itu yang mungkin bikin pede malah di backup sama nama-nama besar. Sebenarnya kalau terbebani bukan terbebani ya, cuma memang gak nyangka ternyata bisa berkolaborasi sama nama-nama yang dulu mungkin aku cuman ya ampun mereka udah keren-keren banget ya, wah mereka banyak banget karya-karyanya gitu. Dan ternyata sampai akhirnya aku bisa kolaborasi sama mereka, ngerjain lagu bareng sama mereka, bisa menyanyikan lagu-lagu mereka gitu ya. Pastinya aku sangat bangga, seneng, gak nyangka, ya cukup campur aduk juga sih perasaannya pada saat itu pas dari tim juga ini kita bisa kolaborasi sama orang yang tadi udah disebutin gitu ya. Awalnya emang sempet yang bener emangnya mau Om Ferdi, emangnya Om Bambi mau gitu, mau dong gitu. Dan dengan segala supportnya itu tadi mereka semua alhamdulillah support, jadinya aku lebih pede, lebih pastinya seneng dan bangga sih. Untuk Alika sendiri, saya dengar Alika salah satu ponakan artis yang ternama ya, Raisa. Ya itu ponakan apa kan? Sama Tante Yaya tuh ponakan sih. Jadi mamaku sama Tante Yaya itu sepupu. Jadi sama Raisa. Iya Raisa. Raisa itu sepupu. Terus sama akunya udah aku ponakan jatuhnya. Oh jadi mengalir ya ininya. Iya. Bakatnya ya. Gitu. Alhamdulillah masih dapat bakatnya. Amin. Oke, harapan ya mungkin ya. Harapannya apa nih ke depan? Harapan ke depan pastinya semakin banyak yang kenal Alika, semakin banyak yang mendengar karya-karyaku dengan para nama-nama besar tadi juga gitu, semakin banyak yang suka. Semoga Alika semakin bersinar ke depannya. Amin. Gitu sih. Siapa tahu next setelah ini bisa bikin showcase konser, album. Siapa sih nggak mau jadi the next penyanyi A, penyanyi B, the next Bernadia, the next Raisa, the next siapa? Idola kamu segala macam, ya kan? Berapa bait dong lagunya? Asik. Suka dulu dong. Apa tuh? Suka lagunya. Nyanyi refnya. Oke. Asik. Sungguh aku merindukanmu, sungguh ku mulai memikirkanmu. Oh, inikah rasanya jatuh cinta? Sungguh bila dekat denganmu, cukup hanya menjadi temanmu. Belum waktunya untuk jatuh cinta. Itu dia. Thank you.